Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip-prinsip dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Saya Fadli Ramadinata selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya. Dan saya Hendri Sultan sebagai pemateri kedua. Baik, tidak usah berulang lagi, kita akan langsung saja diskusi materi pertama. Untuk materi pertama ini mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu merupakan pengelolaan keseluruhan aktivitas terkait peserta didik di dalam mengembangkan dirinya melalui rangkaian kegiatan pembelajaran yang ada pada jenjang pendidikan tertentu. Dari awal masuk sampai akhir peserta didik dinyatakan lulus dari suatu lembaga pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik dikelola oleh lembaga pendidikan dengan tujuan memperoleh pelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, sesuai dengan kemampuan. Lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program-program pendidikan sehingga peserta didik dapat berkembang secara maksimal sehingga mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Untuk kedua yaitu mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup dari manajemen peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik yaitu meliputi kegiatan yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua perekrutan peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, keempat penempatan peserta didik atau berbagai kelas, yang kelima pencatatan dan pelaporan. Untuk yang kedua itu penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga ada orientasi peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Fadli, yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang keempat yaitu mengatur kehadiran. Kegiatan untuk mengatur kehadiran peserta didik meliputi yang pertama itu rekap kehadiran. Mengatur kehadiran siswa itu sangat penting, di mana itu sebagai pedoman untuk menjadi evaluasi pada guru agar untuk menampilkan di suatu lapor dan saat bimbingan konseling guru BK. Lalu yang kedua, sumber-sumber penyebab peserta didik tidak dapat hadir. Sumber penyebab tidak hadir adalah alasan yang biasanya langsung terlihat atau diberitakan, misalnya sakit, ada gangguan dari kesehatan tiba-tiba, misalnya demam atau sakit lainnya. Lalu yang kedua, izin keluarga. Misalnya ada acara keluarga kematian atau acara pernikahan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu tanpa alasan jelas. Siswa yang tidak ada tanpa alasan jelas termasuk alasan bolos. Lalu yang kelima, pengelompokan peserta didik. Kegiatan pengelompokan peserta didik meliputi yang pertama kelas. Satu, kelas siswa dikelompokkan berdasarkan tingkatan, misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Lalu yang kedua, bidang studi. Pengelompokan sesuai minat bakat seperti IPA, IPS atau bahasa. Lalu yang ketiga, kemampuan. Ada siswa yang memiliki kemampuan yang kurang atau mahasiswa yang cepat tanggap, itu bisa dipisahkan sesuai bakat dan kemampuannya. Lalu yang keempat itu sistem kredit. Sistem kredit biasanya dilakukan sekolah untuk bisa siswa memilih berapa saja mata pelajaran yang dipilih sesuai kemampuannya. Lalu yang kelima itu minat. Misalnya siswa yang minat di seni, olahraga atau lainnya, dengan mengelompokkan sesuai dengan minat, siswa bisa mengembangkan dari bakat tersebut. Lalu yang keenam, spesialisasi. Lebih khusus seperti IPA, IPS, dan bahasa. Lalu yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama itu ada tes tertulis, bisa dari ulangan harian, ujian tengah semester, atau ujian akhir. Lalu yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas itu penting supaya siswa bisa naik ke tingkat berikutnya dengan adil dan sesuai aturannya. Kalau aturannya jelas, siswa akan tahu seperti apa syarat-syarat untuk kenaikan kelas. Misalnya nilai minimum berapa atau presentasi kehadirannya berapa dan sikap seperti apa yang harus ditunjukkan saat ada di kelas. Kalau peraturannya tidak jelas, bisa muncul masalah. Contohnya, sebenarnya ada siswa yang kurang nilainya, tapi tetap dinaikkan. Itu bisa membuat siswa menjadi malas belajar karena bisa naik tanpa ada usaha. Lalu yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan dropout. Kedua hal tersebut harus dicegah dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lain yang pada akhirnya menghambat kinerja pendidikan. Mutasi bagi siswa yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, bisa karena orang tua pindah dari satu ke pekerjaan lain atau alasan rumah yang terlalu jauh dan lain-lainnya. Saat mutasi, sekolah wajib mencatat atau membuat catatan administrasi tentang data siswa tersebut supaya siswa tersebut terdaftar di sekolah itu. Lalu yang dropout, cara-cara mengatur siswa dari dropout adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan administrasi. Sekolah meminta dokumen dari sekolah lama seperti lapor terakhir atau data-data lainnya. Yang kedua, kemampuan siswa. Karena siswa tersebut dari dropout, sekolah perlu memberikan wawancara atau tes sejauh mana pengetahuan akademiknya supaya sekolah bisa tahu di mana dia berada di kelas tersebut. Lalu yang ketiga, pendampingan khusus. Siswa yang dropout sekolah perlu memberikan bimbingan konseling kepada siswa yang dropout supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mempunyai motivasi yang baru. Lalu yang ke-9, kode etik, pengadilan, hukum, dan disiplin peserta didik. Peserta didik di sekolah diharuskan untuk mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pendidik atau guru juga harus dapat menjadi panutan utama dalam mengikuti dan mematuhi tradisi dan aturan yang dibangun dalam lembaga pendidikan tersebut. Kode etik adalah aturan dasar yang dilakukan sekolah bagaimana siswa tersebut bersikap di kelas. Misalnya berpakaian rapi, lalu berbicara sopan kepada guru, dan lain-lain. Fungsinya untuk menjadi pedoman bagi siswa dalam peraturan di kelas. Lalu yang kedua, pengadilan. Pengadilan sekolah bukanlah pengadilan di pengadilan negara, melainkan sebuah forum khusus di sekolah yang dibuat untuk menangani masalah-masalah siswa tersebut agar jika siswa itu melanggar kesalahan tidak langsung dihukum sembarangan, tapi ada dari proses-proses lainnya dari pengadilan sekolah. Lalu yang ketiga, hukum. Hukum di sekolah adalah tata tertib yang harus dilakukan siswa dan disepakati dari sekolah dan guru. Jadi larangannya adalah larangan merokok atau larangan terlambat dan lain-lainnya. Yang keempat, disiplin. Jika siswa disiplin, kegiatan sekolah atau mengajar dapat berjalan lancar. Sebaliknya, kalau disiplin diabaikan, suasana kelas tidak nyaman dan ribut, pendidikan sulit tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip dasar manajemen peserta didik yaitu yang pertama, seluruh peserta didik wajib diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Yang kedua, dalam menjalankan manajemen peserta didik dibutuhkan wahana yang bervariatif dalam mengembangkan setiap peserta didik secara maksimal. Yang ketiga, pada saat peserta didik menyukai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, maka secara tidak langsung akan dapat memotivasi mereka secara otomatis. Yang keempat, janganlah hanya fokus pada ranah kognitif dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, akan tetapi
ranah afektif, psikomotorik, dan juga mata kognitif serta didik yang juga harus dikembangkan. Untuk kesimpulan dari materi tersebut yaitu manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan secara umum diketahui memiliki setidaknya 300 tugas utama yang wajib untuk diperhatikan, yaitu penerimaan peserta didik baru (PPDB), kegiatan kemajuan belajar, dan juga bimbingan serta pembinaan kedisiplinan menurut Studi tahun 2021. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tentunya tidak terlepas dari upaya untuk dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Di dalam manajemen peserta didik juga terdapat prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola kegiatan dalam lingkup bidang kesiswaan secara keseluruhan. Prinsip dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam menjalankan tugas maupun kegiatan sampai kegiatan atau tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik. Jika prinsip tersebut sudah tidak lagi dijadikan pedoman, maka tidak lagi disebut sebagai prinsip. Itu saja materi dari saya, dari kami. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa tuliskan di komentar. Baik, kami akhiri materi pada hari ini. Jika ada salah kata